Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromoto X3 di Yamaha All New X-Max Connected 250 milik Om Rian dari Ciracas, Jakarta Timur. Dan pemasang sendiri seperti biasa di bagian segitiga dan ada penambahan bracket tambahan, relay set, soket PNP headlamp, dan juga saklar 2 mode. Untuk posisi pemasangan kita selalu buatkan di bawah headlamp seperti ini dan menggunakan bracket ketebalan 3 mili. Ini untuk posisi sebelah kanan, ini untuk posisi sebelah kirinya bautnya. Dan di bautnya pun sudah kita ganti, jadi lebih panjang 1 cm ya. Karena di sini untuk proses pemasangannya di belakangnya itu kita kasih spare ada 2 ring. Depannya 1 ring, plus di sini ketebalan 3 mili. Jadi kalau kita menggunakan baut bawaan motor itu tidak akan tembus ke belakang. Kalau ini sampai ke belakang ya, rata. Seperti ini. Jadi sangat aman. Kalau kita tidak mengganti, itu mungkin hanya di bagian sini saja untuk dratnya. Kalau ini sampai ke belakang seperti ini, jadi aman. Dan kenapa selalu kita ada tambahan di belakang sini ada ring? Karena posisi baut dan juga diameter lingkaran ini lebih besar ini ya. Jadi kalau tidak menambahkan ring di belakang, maka ini akan melengkung di bagian depan sininya. Dan juga di bagian baut sini kita mengganti dengan ukuran yang lebih panjang 1 cm ya. Kalau bawaannya itu kan sekitar 6 sampai 8 mili. Kalau ini saya mengganti dengan tapi yang stainless juga, jadi tidak mudah karat. Karena bracket bawaan dari Duromoto X3 ini kan tidak setebal ini ya. Jadi mungkin dari pabrik sudah dipersiapkan, tetapi karena sudah mengganti bracket seperti ini, alangkah baiknya supaya si lampu ini tetap aman, maka saya ganti dengan yang lebih panjang, ukurannya itu 1 cm. Ini untuk posisi sebelah kanannya, kita menggunakan sama. Di belakang kita ganjel 2 ring, depannya menggunakan 1 ring. Dan ini posisi bautnya juga sama, kita menggunakan yang panjangnya 1 cm juga. Di bagian relay set kita memposisikan juga sama ya di bagian kiri sini, karena ini posisi yang pas, tidak mentok di bagian bodi samping. Terus yang pasti di bagian relay set selalu kita buatkan ada 3 soket. Jadi di sini ada soket 2 pin yang saya kasih keterangan nomor 1. Ini menyambung ke soket PNP headlamp ya. Jadi seperti ini. Satu kita colokkan ke bagian soket headlamp yang menempel ke headlamp. Satu lagi kita sambungkan ke soket headlamp yang menempel ke kabel bodi. Lalu selanjutnya ada soket 3 pin. Ini kita sambungkan ke soket saklar 2 mode yang ujungnya sudah kita pergunakan soket 3 pin juga ya. Yang di sini saya kasih keterangan nomor 2. Ini juga sama. Jadi suatu saat jika ada pelepasan di bagian relay set, maka memudahkan dalam pemasangannya. Lalu selanjutnya di sini ada soket 4 pin yang kita sambungkan ke bagian driver lampunya. Ini posisi lampunya kita pasangkan di bagian sini seperti biasa dan menggunakan soket 3 pin lawannya seperti ini. Kita selalu menggunakan yang untuk soketnya ya. Kita selalu menggunakan yang berbahan nilon dan sukunya yang berkode STP. Untuk posisi pemasangan saklar 2 modenya kita buatkan di bawah sini supaya lebih simple ya. Tidak di bagian spion, karena memang kalau untuk pemakaiannya lebih simpel di bagian sini. Dan saklar 2 modenya pun kita menggunakan yang premium, bukan yang biasa. Untuk instalasi seperti biasa kita langsungkan ke bagian sini. Di sini ada 2 kabel positif. Jadi satu kabel positif menuju ke relay set lampu tembak, satu lagi kabel positif menuju ke bagian klakson. Yang di bagian sikringnya sudah kita kasih keterangan K untuk klakson dan LT untuk lampu tembaknya. Di bagian negatifnya pun kita buatkan sama, satu menuju ke klakson dan juga satu lagi menuju ke bagian lampu tembak. Akan tetapi di bagian klaksonnya kita di sini hanya merapikan atau menginstalasi ulang dari posisi klakson dan juga di bagian kabel set dan relay setnya. Ya, sebelumnya posisinya nggak seperti ini. Ya pokoknya tidak safety lah ya. Sudah kita buatkan sesafety mungkin.
Di sini ada bracket tambahan ke bagian sini, dan di sini bautnya saya ganti yang panjangnya itu sekitar 3 cm supaya lebih kuat. Dan yang pasti di sini ada ring boss supaya ada spare ke bagian bawah. Lalu bracket klaksonnya kita tekuk seperti ini, dan yang pasti di bagian sininya tinggal kita baut saja. Oke, soket di bagian depannya seperti ini, ada min dan plus. Yang negatif masuk ke bagian negatif aki, yang positifnya dia ngejumper ke bagian klakson kiri menuju ke relay set klakson bagian bawah sini. Tuh ya, jadi tadinya tidak seperti ini instalasinya, tapi di sini sudah saya rubah semua. Apalagi di bagian sekun klaksonnya ini tidak mudah lepas ya, karena di sini saya menggunakan yang bermotif garis. Ini sama persis dengan soket bawaan dari klakson orinya, jadi seperti ini modelnya. Oke, akan saya rapikan dulu ya di bagian perkabelannya supaya kelihatannya lebih enak dan lebih aman yang pastinya. Tapi tadi sebelum saya rapikan supaya lebih jelas untuk menginformasikan posisi pemasangannya. Nah, setelah di bagian perkabelannya sudah kita rapikan, hasilnya seperti ini ya. Jadi terlihat simple, tidak semrawut, karena di sini untuk pengaplikasiannya atau instalasinya saya selalu menggunakan selang PVC supaya lebih rapi dan lebih aman. Terus untuk aki min plusnya di bagian relay set lampu tembaknya kita buat terpisah seperti ini. Satu untuk positif aki, satu untuk negatif akinya. Dan ini untuk posisi relay set klakson. Untuk posisi drivernya juga, ini untuk posisinya, posisi aki min plus seperti ini. Oke, akan saya rapikan dulu di bagian bodi. Selanjutnya kita akan pengetesan cahaya di luar atau di outdoor. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, udah kita pasang semua ya. Kita tutup dulu lacinya. Coba Om, nyalain Om, kontak on. Oke. Coba dilurusin dulu untuk setirnya ke kiri. Oke, udah. Nyalain mesin. Nah, coba nyalakan di bagian lampu utama. Lampu tembak low beam putih. Oke, ini posisi low beamnya. Udah, saya yang lanjutin. Oke, ini untuk posisi lampu standar menyala seperti ini. Dan di bagian voltasenya kita cek 14,0 volt atau 14 volt. Kita nyalakan untuk lampu Euromoto X3 low beam warna putih. Kita tekan ke bawah seperti ini. Untuk posisi menyalanya, kita lihat voltase stabil di angka berapa ya. Karena kebetulan ini motor baru di tahun 2025 bulan 7. Nah, stabilnya di angka 12,7. Tetapi biasanya kalau di saat pas mesin menyala di saat pas kita jalan, yang pasti di bagian pengisian spool pun akan menambah. Jadi bisa sampai di atas 13 volt. Kita coba nyalakan untuk high beam warna kuningnya. Di voltase sama. Nyalakan high beam. 12,3. Kita matikan dulu. Nah, ini yang tadi belum saya sampaikan. Jadi di bagian bawah ini saya baut ya. Di dalamnya itu saya kasih lubang ukuran 2,5 mili dengan satu baut seperti ini, plus di sampingnya saya kasih lem supaya lebih kuat. Oke. Jadi ini nggak bakal goyang sama sekali ya, sangat kuat banget. Dan kabelnya pun rapi, kita masukkan ke bagian cover stang di bagian sini. Jadi di bagian depannya itu tidak ada kabel sama sekali, jadi tidak rawan atau tidak ngeri nyangkut di bagian switch rem. Kita coba untuk low beam warna putihnya. Ini untuk tampak depannya, kita luruskan di bagian setir dulu. Jadi untuk bracket sendiri dia sangat pentas sekali ya, apalagi untuk Yamaha X-Max New
250 yang connected seperti ini. Kita masuk ke high beam warna kuning seperti ini. Ini untuk tampak bagian depannya. Kita matikan, nyalakan di bagian high beam atau pass beam. Yang nyala bersamaan berikut lampu jauh atau high beam bawaan motor menyala seperti ini. Jadi untuk high beam atau pass beam kita buatkan sama. Tetapi kalau posisi mesin off, di bagian pass beam atau high beam itu tidak akan berfungsi ya. Kalau mesin menyala dia berfungsi seperti ini. Dan intinya untuk pemutus high beam atau lampu jauh, X-Max New Connected itu menggunakan negatif, kalau X-Max Old 250 itu menggunakan yang positif. Jadi tetap menggunakan rangkaian 3 relay, cuman ada arus yang kita rubah. Jadi kalau yang positif high beam itu X-Max lama, yang negatif high beam itu X-Max New. Oke, selanjutnya kita tes outputnya di outdoor atau di jalan. Ini untuk posisi lampu utama standar masih menyala seperti ini. Untuk cahaya lampu standarnya dari Yamaha All New X-Max 250 yang connected. Kita coba nyalakan low beam warna putihnya. Seperti biasa tombol ke bawah. Seperti ini. Ini untuk hasil cahayanya. Jauh banget ya dengan cahaya dari lampu standar. Kita matikan lampu tembak. Ini cahaya lampu standar. Nyalakan high beam, pass beam, low beam putih, high beam kuning, pass beam. Ini kalau kita lihat dari sisi kanan, windshield masih menggunakan windshield standar ya. High beam kuning, pass beam. Kalau untuk tombol pass beam ini seperti biasa, kalau mesin tidak menyala itu tidak akan bisa berfungsi. Dan memang kebetulan untuk Yamaha All New X-Max 250 Connected ini tidak bisa menggunakan saklar kiri fiction, karena di sini ada tombol menu ini untuk atas bawah dan tombol OK juga. Kalau Yamaha X-Max yang lama itu bisa menggunakan saklar kiri fiction yang fungsinya adalah untuk on off lampu utama, senja, pass beam dan high beam di tombol yang terpisah. Coba nyalakan lagi ya. Ini untuk hasil dari cahaya lampu Doromoto X3 75 watt satu piece di segitiga atau di bawah headlamp untuk pemasangannya. Untuk low beam putih, high beam kuning. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser, atau bisa kita sebutkan mini Pro-G dari Doromoto X3. Dan juga ada pemasangan relay set 3 mode, saklar 2 mode, dan juga bracket tambahan di bagian segitiga. Dan satu lagi ada perapian atau instalasi ulang dan juga penempatan ulang di bagian klakson keong, karena kebetulan ownernya itu sudah membawa atau memasang klakson terlebih dahulu, tetapi di bagian instalasinya sudah kita buatkan maksimal di bagian instalasinya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Raubunga 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.